Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, marilah kita mengkaji ulang firman Allah dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi, dan mencarilah kamu, fima, di dalam sesuatu, ata, yang telah memberikan, kepada kamu, Allahu, Allah, ad-darul akhirata, surga, rumah akhirat. Wala tansa, dan jangan melupakan kamu, nasibaka, akan bagian kamu, minad dunya, dari dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Wa ahsin, dan jadilah orang baik. Wa ahsin, dan berikhtiarlah menjadi orang baik. Kama ahsana, seperti berbuat baik, Allahu, Allah, ilaika, kepada kamu. Wala tabghi, dan jangan berbuat kamu, al-fasada, akan kerusakan, fil ardi, di dalam bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak cinta Allah, al-mufsidina, kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Ayat ini mengandung 4 poin. Poin pertama, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirata, carilah surga, darul akhirah. Fima ataqallah, menggunakan apapun yang telah diberikan Allah kepada engkau. Berarti panjenengan diperintah oleh Allah mencari surga dengan menggunakan apapun yang telah Allah berikan kepada panjenengan. Panjenengan dikasih umur oleh Allah, maka umur itu harus panjenengan gunakan sebanyak-banyaknya mencari surga. Panjenengan diberi mata oleh Allah, gunakan mata sebanyak-banyaknya untuk mencari surga. Bukan dibalik, mata digunakan sebanyak-banyaknya untuk cari neraka. Panjenengan diberi pendengaran oleh Allah, gunakan pendengaran itu sebanyak-banyaknya untuk mencari surga. Saat ini jenengan menggunakan pendengaran panjenengan untuk mencari surga itu. Kemudian panjenengan dikasih kaki, itu nikmat terbesar, Pak. Maka gunakan sebanyak-banyaknya untuk melangkah ke surga, menghadiri majelis taklim, menghadiri sholat jamaah,
itu namanya mensyukuri kaki untuk mencari surga. Ketika panjenengan diberi istri oleh Allah, gunakan istri itu untuk mencari surga. Ketika panjenengan diberi anak oleh Allah, gunakan anak itu untuk mencari surga. Umur 7 tahun walaupun belum wajib sholat, orang tua sudah wajib menyuruh, kan begitu. Itu namanya mencari surga lewat anak. Ketika panjenengan diberi jabatan oleh Allah, ya gunakan jabatan itu untuk mencari surga. Ketika panjenengan diberi harta kekayaan, gunakan harta kekayaan itu untuk mencari surga. Teruskan sendiri ya. Karena ma itu kan isim mausul. Isim mausul termasuk mubham. Mubham itu termasuk sigot umum, berarti mencakup semua yang Allah berikan kepada kita. Kemudian poin yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunia, dan janganlah engkau melupakan bagian-bagian engkau dari dunia. Kalau kepengen mangan enak monggo, karena makanan yang enak itu termasuk nasibaka minad dunia. Kalau kepengen berbaju bagus monggo, karena pakaian yang bagus itu termasuk nasibaka minad dunia. Kepengen rumah yang gede, gedong magrong-magrong di pinggir embong monggo. Lebih-lebih panjenengan tokoh masyarakat, tidak pantas kalau tokoh rumahnya RSSSSSS, rumah sangat-sangat sempit, sangat-sangat sedikit semennya. Padahal tokoh itu kan tempatnya rapat, tempat pertemuan. Kadang-kadang teman datang bermalam. Lah kalau rumahnya RSS itu kan kasihan. Makanya silahkan. Kepengen kendaraan bagus monggo, karena kendaraan bagus itu pun termasuk nasibaka minad dunia. Jenengan sebagai tokoh diundang pengajian akbar, masyarakat sudah kumpul di Malapangan, kendaraan panjenengan moprok, kan gagal itu. Makanya silahkan berkendaraan yang bagus, karena kendaraan yang bagus adalah nasibaka minad dunia. Yang penting jangan besar pasak dari tiang, kan itu aja. Yang penting jangan besar pasak dari tiang. Kemudian poin yang ketiga, wa aksin kama aksanallah ilaika, dan berikhtiarlah menjadi orang baik, karena Allah sudah berbaik-baik sekali kepada panjenengan. Dari tidak ada menjadi ada, dan Allah itu betul-betul baik, menata mata, telinga, hidung, kaki, tangan, jantung, liver, semuanya itu ditata oleh Allah dengan baik. Maka setelah panjenengan tahu begitu baiknya Allah, maka kita pun harus menjadi orang baik. Kemudian poin yang keempat, wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Lalu apa yang dipesankan? Allah mengatakan janganlah kamu melakukan kerusakan. Orang yang melanggar larangan Allah, itulah dia yang disebut membuat kerusakan. Coba gara-gara zina, berapa banyak bayi lahir dibuang? Pernahkah di Jakarta dulu itu dalam satu hari saja ditemukan bayi yang dibuang di selokan? Itu 50 Pak sebanyak itu.
belum yang tidak ketahuan, belum Semarang, belum Surabaya, belum Medan. Semuanya itu akibat melanggar larangan Allah. Kemudian coba lihat, gara-gara minuman alkohol banyak kan korban. Termasuk ada orang yang pangkatnya balok 3 di atas pundak, berarti kapten lah ya, wafat gara-gara ditikam oleh pemabuk, peminum. Itu kan ruginya luar biasa itu. Itulah namanya fasad. Makanya Islam mengatakan wala tabghil fasad fil ardi. Kau jangan melakukan kerusakan di bumi ini, artinya jangan melanggar larangan Allah. Mengapa demikian? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah itu tidak senang kepada orang yang suka melakukan kerusakan-kerusakan. Dari 4 poin ini yang akan saya perjelas satu, Pak, yaitu poin yang ketiga. Wa ahsin, jadilah engkau orang baik. Wa ahsin, berikhtiarlah jadi orang baik. Pertanyaan saya, panjenengan sudah baik apa belum? Nah, kalau belum ngaji nanti berharap jadi orang baik. Kalau sudah setengah baik karena ngaji, harapannya menjadi sempurna. Kalau sudah baik, insya Allah dengan ngaji akhirnya apa? Bertambah lengkap, bertambah sempurna. Itulah enaknya kumpul-kumpul ngaji seperti ini. Kemudian mengapa kita harus berikhtiar menjadi orang-orang baik? Karena lil muksinina fadhail. Orang-orang yang baik itu memperoleh keistimewaan dunia sampai akhirat. Siapapun yang menjadi orang baik, dia akan memperoleh fadilah, keistimewaan. Yang pertama, Pak, tidak akan mengalami penyesalan ketika sakaratul maut datang. Tidak akan mengalami penyesalan ketika berada di alam kubur. Tidak akan mengalami penyesalan ketika hari bangkit dari kubur. Tidak akan mengalami penyesalan. Beda dengan orang durjana. Masya Allah, mereka betul-betul takut. Mereka betul-betul menyesal, dan penyesalan mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 58. Al-Quran mengatakan autaqula khina tarol azab law anna li karrotan fa'akuna minal muksinin. Orang-orang jahat ketika melihat siksaan Allah, masa Allah takutnya luar biasa dan menyesalnya luar biasa, sampai mereka merayu-rayu Allah, merayu-rayu malaikat. Lau anna li karrotan, ya Allah, seandainya engkau beri kesempatan yang kedua, yakin fa'akuna minal muksinin, aku akan masuk dalam kelompok orang-orang yang baik, seperti tetangga-tetangga kami dulu, seperti teman-teman kami dulu. Ini ketika sakratul maut sudah ditampakkan. Kemudian ketika di alam barzah siksaan pun sudah ditampakkan, lebih-lebih ketika hari bangkit.
neraka sudah ditampakkan. Siapa yang tidak ngeri dan siapa yang tidak menyesal. Makanya mereka ingin hidup kembali di PP Legi untuk aktif mengikuti kegiatan di Masjid Raudhatul Jannah. Lah berarti mafhum mukhalafahnya orang-orang baik tenang gitu. Ketika malaikat Israel datang tenang, karena apa? Sebelum Israel datang, malaikat-malaikat sudah memberi bocoran halus. Kata malaikat, la takhafu, kamu tidak perlu takut menghadapi Israel, wala tahzanu, dan kamu tidak usah sedih walaupun istrimu janda, anakmu yatim akan diramut oleh Allah. Wa absiru bil jannah, gembiralah kamu nanti akan masuk surga. Setelah senang seperti itu, Israel baru datang, baru mencabut nyawa. Makanya rata-rata orang mukmin wafat dalam keadaan senyum dan tidak seberapa sakit. Itu baru nazar, sudah diberi bocoran halus oleh malaikat, wa absiru bil jannah. Kemudian kalau sudah berada di liang kubur, setelah lulus ujian dari malaikat Munkar Nakir, langsung ditunjukkan surga. Kemudian muncul seorang laki-laki yang ganteng, wangi dari surga, lalu mendekat. Jenengan kagum, man anta, siapa anda? Kok ganteng sekali, kok wangi sekali? Dia mengatakan, ata'rifuni, mosok kamu tidak kenal sama saya. Kemudian dia ngomong, ana amaluka as-sholihu, saya ini jilmaan amal kamu soleh, yang soleh, sholatmu, puasamu, zakatmu, ngajimu, semuanya diwujudkan oleh Allah menjadi saya, dan saya ditugaskan oleh Allah menemani engkau selama di alam barzah. Kira-kira kerasan apa tidak, Pak? Mondok di alam barzah didampingi teman yang ganteng, wangi baunya. Tiap pagi ditunjukkan surga, tiap sore ditunjukkan surga. Itulah namanya nikmatul qabri, nikmat kubur. Ini tidak akan penyesalan tidak akan terjadi untuk orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kelebihan yang kedua, Pak, mahabbatullah. Orang baik itu pasti memperoleh cinta kasih dari Allah. Hal ini bisa jenengan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah mengatakan, wa ahsinu innallah yuhibbul muhsinin. Wahai orang Islam, jadilah orang baik, berikhtiarlah menjadi orang baik, karena Allah itu cinta sekali kepada orang-orang baik. Kira-kira Allah sudah cinta kepada panjenengan apa belum? Lah nanti jawabannya apa? Kemudian apabila Allah sudah cinta kepada panjenengan, maka menurut Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, idza ahabballahul abda nada Jibril. Allah itu kalau sudah ceblok cinta, Pak, kepada panjenengan, maka Allah pasti memanggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan, hei Jibril, hari ini, jam ini, menit ini, aku jatuh cinta kepada hambaku yang bernama ABCD, maka cintailah mereka. Akhirnya Jibril pun cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Setelah Jibril cinta, Pak, semua malaikat yang ada di langit pertama sampai ke 7, semua malaikat yang ada di sekitar aras dikumpulkan oleh Allah. Mungkin jangan ngomong, apa bisa langit pertama ke 7? Ya Pak, jenengan saja bisa kan pakai zoom ya. Sehingga semua malaikat dikumpulkan semuanya. Lalu Jibril mengatakan, wahai seluruh malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang bernama ABCD, dan aku pun cinta kepada mereka. Fa'ahibbuhum, maka cintailah mereka. Akhirnya semua malaikat yang ada di atas sana, Pak, cinta semua kepada panjenengan. Kemudian cintanya Allah, cintanya Jibril, dan cintanya semua malaikat itu turun ke bumi, lalu mempengaruhi hidup panjenengan, sehingga jenengan hidup dengan cinta kasih dari Allah, panjenengan hidup dengan cinta kasih dari malaikat, sehingga berdampak jenengan di keluarga santai, damai. Tidak ada perang dunia ke-7 di dalam rumah tangga, Pak ya. Di kantor dengan teman-teman ya baik, kemudian dengan tetangga juga baik, di jalanan juga baik, pokoknya selalu menyenangkan. Itulah dampak cinta kasih Allah, cinta kasih malaikat kepada panjenengan. Sehingga ada ungkapan, kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak manusia tidak terkenal di dunia ini, namun sangat terkenal di langit. Dan kebalikannya, wa kam min masyhurun fid dunya majhulun fis sama. Berapa banyak orang di dunia terkenal, Pak, namun di langit tidak terkenal sama sekali. Maka panjenengan termasuk di dunia tidak seberapa terkenal, kalah dengan selebriti, Pak ya, para hati-hati itu, namun di akhir di langit sangat terkenal lah panjenengan. Tidak ada malaikat yang tidak kenal dengan nama jenengan, Pak Haji Ginting, Pak Haji Huda, kan itu semuanya terkenal. Kemudian apa manfaatnya terkenal di langit? Coba di dalam hadis terangkan, Pak. Ketika roh orang mukmin lepas dari badan jasmani, langsung ditangkap oleh malaikat, dikafani dari kafan dari surga, kemudian yuhannatu minal khunut minal jannah, lalu dikasih minyak wangi dari minyak wangi madiin surga, kemudian dibawa ke langit ke atas, kemudian pintu langit pertama diketok, lalu tanya, man anta, siapa anda? Lalu dijawab, ma'aman, bersama siapa? Dijawab. Begitu pintu dibuka, dia langsung mohon kepada malaikat, tolong beri aku kesempatan untuk menyolati si A si B. Kenal nama jenengan, kan? Lalu mereka minta waktu untuk mensolati sampai langit kedua, sampai ke-7, sampai kepada Allah. Setelah sampai di Allah, langsung disuruh kembali membawa turun ke bumi. Karena apa? Dia belum LPG, membuat laporan pertanggungjawaban. Makanya bila punya keluarga wafat, jangan lama-lama ditahan di rumah, Pak. Tidak usah menunggu anaknya datang dari Jerman. Kasihan malaikat loh, Pak. Kalau sudah dibawa ke sana ke atas sampai Allah, dibawa turun lagi ke bumi, lah kok ternyata jasadnya belum dikubur. Malaikat mampir di mana? Membawa ruh itu. Ya kalau jenengan kalau menunggu sambil ngopi, Pak ya, di warung.
Makanya jangan ditahan lama-lama. Berarti panjenengan bisa masyhur di dunia, masyhur pula di akhirat. Kemudian sekarang apa tanda kalau panjenengan itu dicintai oleh Allah, Pak? Ternyata di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Pak, Nabi Muhammad memberi penjelasan di mana Nabi Muhammad mengatakan Allah Ta'ala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah mengatakan ada hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan kewajiban-kewajiban plus kesunahan-kesunahan. Saking banyaknya amalan-amalan sunnah yang dikerjakan, hatta uhibbahu, sampai aku pun jatuh cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, bila aku sudah cinta kepada hamba, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, akulah yang menjadi telinga dia yang ia gunakan untuk mendengarkan, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, akulah yang jadi penglihatan dia yang ia gunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtisu biha, dan akulah yang menjadi tangan dia yang ia gunakan untuk beraktivitas, wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang menjadi kaki dia yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis ini menjelaskan, Pak, ternyata Allah itu kalau cinta kepada panjenengan, Allah tidak memberi jabatan kepada panjenengan, Pak. Karena tidak ada jabatan yang tinggi kecuali jabatan Allah, Pak, ya. Dan berapa banyak orang kadang-kadang diberi jabatan malah lupa. Begitu pula kalau Allah cinta kepada hamba, tidak harus dikasih harta banyak gitu. Namun tanda cinta Allah kepada manusia adalah apa? Mata dia dijaga oleh Allah, sehingga tidak akan digunakan untuk melihat kecuali yang baik-baik saja. Telinga dia akan dijaga oleh Allah sehingga tidak digunakan mendengar kecuali yang baik-baik saja. Tangan dia dijaga oleh Allah sehingga tidak akan bergerak kecuali untuk yang baik. Kemudian kaki dia pun akan dijaga oleh Allah sehingga tidak mudah digunakan melangkah kecuali untuk kebaikan. Itu, Pak. Karena ada kan orang itu ketika belum dicintai oleh Allah, masa Allah kaki dia luar biasa, Pak. Mudah sekali untuk mendaki gunung Himalaya. Walaupun ketinggiannya 5 kilo, Pak, ya. Namun jarak rumah dia dengan masjid hanya 50 meter saja, kakinya abot banget untuk datang ke masjid. Ini berarti dia belum dicintai oleh Allah. Kalau dia sudah dicintai oleh Allah, yakin berbalik, Pak. Awang-awangan untuk mendaki gunung, mendaki masjid, mendaki pengajian-pengajian, dan seterusnya. Itu bukti Allah cinta kepada panjenengan. Dan keistimewaannya apa? Wa idza sa'alani a'taitu, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, apapun permohonannya akan diijabahi oleh Allah. Kemudian jika dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah pun akan memberi perlindungan. Itulah, Pak, enaknya mahabbatullah, cinta kasih Allah kepada orang-orang baik. Maka jadilah panjenengan orang baik. Kemudian apa keistimewaan yang ketiga? Al-husna wa ziyadah. Orang-orang baik, Pak, akan memperoleh surga dan tambahan. Istilahnya apa? Surga plus.
Di dalam Al-Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 26 Allah Ta'ala mengatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun. Untuk orang-orang baik al-husna akan diberi husna. Ulama-ulama tafsir mengatakan al-husna di sini adalah surga. Berarti siapapun orang baik akan memperoleh surga wa ziyadah dan dapat tambahan lagi. Kemudian apa tambahannya? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad mengatakan idza dakhala ahlul jannati al jannah yaqulu wa turiduna say'an azidukum. Ketika penghuni surga sudah masuk surga semuanya baik penghuni surga yang mampir dulu ke neraka Pak ya. Kan ada kan? Jadi penghuni surga itu ada dua, ada yang langsung surga, ada yang mampir dulu di restoran Pak, neraka itu. Setelah dosanya terbakar habis, tinggal iman dan amal solehnya, barulah dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimandiin di Nahril Hayat, sungai hidup. Setelah ganteng cantik seperti penghuni surga, barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Lah setelah surga penuh dengan penghuni yang asli, baik yang langsung maupun yang mantan neraka, lalu Allah Ta'ala berfirman, turiduna say'an azidukum. Wahai penghuni surga, inginkah kalian sesuatu selain dari yang ada ini? Azidukum, aku akan menambahi kepada kalian. Lah kok semua penghuni surga mengatakan ndak ya Allah, apa yang telah engkau berikan kepada kami betul-betul sudah sempurna. Engkau telah tubayyidu wujuhana, engkau telah membikin wajah kami putih bersinar, engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Itu sudah cukup, tidak ingin tambahan lagi. Di saat itulah fayak siful hijab, lalu Allah membuka dinding dibuka oleh Allah. Fama u'tu say'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Setelah dinding dibuka oleh Allah, Masya Allah, semua penghuni surga matanya melotot Pak, melihat wajah Allah. Karena saat itu yatajala, Allah mejeng Pak, menampakkan dirinya kepada penghuni surga. Ternyata tanggapan penghuni surga Pak, tidak ada pemberian yang lebih dicintai oleh penghuni surga melebihi melihat wajah Allah. Bayangkan Pak, surga yang begitu menyenangkan kalah dibanding dengan melihat Allah. Minuman-minuman surgawi, makanan-makanan surgawi yang begitu lezat kalah semuanya Pak, dibanding dengan melihat wajah Allah. Makanya apa itu nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Orang kalau melihat wajah Allah Pak, nadhirah, maka beliau berseri-seri saking senangnya, saking nikmatnya. Ini satu tambahan Pak. Berarti apa? Setelah dimasukkan Allah ke dalam surga, dia waziyadah, ditambahi lagi. Apa itu? Nikmat melihat Allah Ta'ala. Kemudian tambahan yang kedua Pak, tambahan yang kedua adalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad mengatakan innallaha yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah
Allah Ta'ala berfirman, penghuni surga. Semua penghuni surga menjawab, labbaik Rabbuna, Rabbana wa sa'daik. Ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau. Wa sa'daika, dan aku mengharap kebahagiaan dari Engkau. Wal khairu fi yadaika, dan semua kebaikan ada di tangan Engkau. Lalu Allah ngomong, hal raditum, wahai penghuni surga, apakah kalian sudah senang dengan balasan-balasan yang aku berikan kepada kalian? Semua penghuni surga ngomong, wa malana la nardha ya Rabbana wa qad a'taitana malam tu'ti akadan min khalqika. Ya Allah, kami betul-betul senang karena Engkau telah memberi kepada kami suatu pemberian yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk Engkau. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ala u'tikum afdhola min dalik, wahai penghuni surga, maukah kalian aku beri yang lebih istimewa dari itu? Para penghuni surga mengatakan, ya Allah, apa ada pemberian yang lebih istimewa dari surga dan isinya? Ternyata Allah mengatakan ada. Apa itu ya Allah? Uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abadan. Hari ini, kata Allah, jam ini, detik ini, menit ini, aku ridho kepada kamu dan aku tidak akan marah lagi. Masya Allah, Pak, sudah melihat wajah Allah, dan sejak itu Allah tidak akan marah lagi untuk selamanya. Padahal Allah itu kalau marah maka seperti COVID, orang langsung mati. Allah kalau marah seperti tsunami, begitu terjadi tsunami 210.000 orang mati. Kalau Allah sudah marah, gempa bumi Bantul, bayang 6.000 orang mati. Bayangkan ya, kalau Allah marah, California, Los Angeles, Pak, terbakar. Padahal di situ tempatnya orang-orang sugih, tempatnya artis-artis yang luar biasa. Itulah kemarahan Allah. Namun sejak Allah ngomong semacam ini, maka Allah tidak akan marah lagi. Itulah yang digambarkan oleh Allah, waridwanullahi akbaru. Ternyata ridha Allah merupakan nikmat yang paling besar. Itulah 3 poin, Pak, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang baik. Kemudian pertanyaannya, siapa sih orang baik itu? Kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi baik? Ternyata untuk menjadi orang baik itu tidak banyak, Pak, persyaratannya. Pertama, ayyakuna batinuhu hasanan. Panjenengan harus punya hati yang baik. Karena hati itu penggerak, Pak, pendorong. Orang bertutur kata ya karena hati, Pak, yang mendorong. Orang berpikir karena hati yang mendorong, tangan bergerak karena hati yang menggerak, yang mendorong, kaki bergerak juga karena hati yang mendorong. Makanya bikin hati panjenengan baik. Karena Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, wahai umatku, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segenggam daging.
Bila segenggam daging itu baik, maka seluruh anggota badan jadi baik. Bila segenggam daging itu rusak, maka seluruh anggota badan jadi rusak. Segenggam daging itu adalah al-qalbu, hati. Bayangkan Pak, berarti hati harus baik, harus bersih. Kemudian hati bisa baik Pak apabila diisi. Karena hati itu kan wadah Pak, wadah. Tinggal apa isinya. Kalau diisi agama Hindu, maka dia menjadi Hindu. Kalau diisi dengan agama Konghucu, maka hatinya hati Konghucu. Lah kalau kita orang Islam, maka hati kita harus kita isi dengan akidah shahihah, kepercayaan yang lurus. Kemudian hati kita harus kita isi dengan apa? Ahkam, hukum-hukum Islam. Mulai dari awamiru, perintah-perintah Allah apa saja, hati harus hafal itu Pak. Dan keutamaan-keutamaan melakukannya, ancaman-ancaman bagi yang tidak melakukan, gitu ya. Kemudian nawahihi, larangan-larangan Allah itu harus Pak dihafal oleh hati. Dan hati pun harus tahu kalau larangan Allah ini diterjang akibatnya seperti apa. Lah kalau sudah begitu Pak, nanti hati akan mendorong anggota badannya, mendorong anak buahnya untuk melakukan perintah-perintah Allah, melarang anak buahnya untuk melakukan larangan-larangan Allah. Itu harus diisi Pak. Termasuk saat ini panjenengan mengisi hati panjenengan. Kemudian namanya manusia, selain nabi, selain rasul, pasti apa? Pernah kesandung dalam kemaksiatan, pernah kesinggol dalam perbuatan dosa. Namun Nabi Muhammad memberi penjelasan, idza adnaba abdun danban kanat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang manusia terlibat melakukan satu dosa, maka di dalam hatinya ada bintik-bintik hitam. 2 kali dosa, di dalam hatinya ada 2 bintik hitam. 10 kali dosa, 10 bintik hitam. Namun fa'in taba minha sakula, kata Nabi, bila dia mau tobat, maka bintik-bintik yang sebanyak itu hilang. Akhirnya sakula, hati panjenengan menjadi mengkilat lagi, putih lagi, bersih lagi. Berbuat dosa lagi, terjadi lagi bintik-bintik hitam. Jika tobat, sakula, langsung bersih lagi. Makanya Nabi memberi pelajaran, dan tiap hari Nabi itu beristighfar dan tobat minimal 70 kali sampai 100. Jangan bisa lebih dari 100 ya, tapi kolo-kolo gitu. Kalau Nabi kan tidak rutin tiap hari. Makanya jangan tinggal mulazamah, mentetapi saja, memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat. Beda kan antara istighfar dan tobat. Kalau istighfar apa? Mohon kepada Allah dosa kesalahan kita ditutupi di dunia. Kemudian besok ketika ketemu kepada Allah, Allah memaafkan. Itu istighfar namanya Pak. Jadi minta dua, minta supaya kesalahan panjenengan ditutupi, agar istri tidak tahu, agar anak tidak tahu, agar tonggo juga tidak tahu, ditutupi. Kemudian besok ketika ketemu kepada Allah, diampuni. Itu istighfar. Beda dengan taubat. Kalau taubat apa? Arruju ilal haq, kembali kepada kebenaran. Setelah kesandung dalam perbuatan yang salah, langsung kembali kepada yang benar. Itu namanya taubat. Itu harus. Wong Nabi saja tidak punya dosa memberi contoh semacam itu, apatah lagi kita lah. Kalau hati berisi agama Islam, setiap kali kesandung dalam perbuatan dosa, cepat-cepat taubat. Inilah yang digambarkan Allah, qad aflaha man zakkaha.
Sungguh berbahagia orang yang berhasil menjaga hatinya, menjaga kesucian hatinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang gagal menjaga kesucian hati. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi orang baik adalah ayakuna batinuhu hasanan, Pak. Dhahiruhu hasanan. Harus apa? Zahirnya bagus. Setelah batinnya bagus, lahirnya pun bagus. Coba, lahir jenengan sudah bagus apa tidak? Kalau hati kan tadi Pak ya, rahasia ya. Kalau dari jenengan bagus apa tidak? Ya gampang. Baiknya zahir seseorang itu bisa ditinjau dari segi 3 sisi, Pak. A. Sikap. Kalau ada orang kok tawadhu, sopan santun, itu namanya apa? Zahirnya baik. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, laisa minna man lam ya'rif sarafa kabirina walam yarham saghirana. Tidak termasuk umatku orang yang tidak bisa menghargai jasa-jasa orang tua, jasa-jasa pemimpin, jasa-jasa orang yang berjasa. Dan tidak pula termasuk umatku orang yang tidak punya sifat cinta kasih kepada orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang bawahan. Berarti apa? Orang bawahan harus hormat kepada atasannya, orang yang berada di atas juga harus apa? Harus sayang kepada anak buahnya. Jangan gara-gara jadi pemimpin akhirnya menekan-nekan, mencela, mengolok-ngolok kepada anak buahnya. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Tidak sikap yang baik. Nah, kemudian bisa pula ditinjau dari segi apa? Fi'luhu, perilakunya. Perilakunya apa? Untuk mengetahui dia itu zahirnya baik tidak, lihat saja perilakunya. Kalau imatatul adza anitorik, ketika jalan-jalan ada paku mangap gitu, mumpung belum tercubles oleh ban ya, yang membuat kecelakaan itu, maka silahkan ambil, singkirkan. Walaupun sepele, jangan diremehkan. Karena ternyata ada hadis menerangkan, Pak, ada seorang pemuda masuk surga yataqallabu. Di surga itu, Pak, senengannya keluyar, Pak. Ngelancar saja, tidak jenek di kamarnya, Pak. Padahal di kamar ada widadari 40 loh, Pak. Dia masih senang keluyar. Kenapa? Ternyata Nabi Muhammad mengatakan iya, karena dulu ketika di dunia dia pas jalan-jalan, hujan lebat turun, ada cabang pohon jatuh sehingga embong macet total, kendaraan total macet. Tidak ada yang mau turun karena hujan, tidak ada yang mau turun karena apa? Tidak ada alat. Ternyata ada pemuda yang tergugah hatinya, alangkah bagusnya kalau aku potong batang itu, aku singkirkan batang itu. Akhirnya dengan basah kuyup dia ambil ladeng, kemudian dipotong. Setelah itu diseret ke tepi, kendaraan lancar lagi. Gara-gara itu akhirnya apa? Allah syakirun, berterima kasih kepada kebaikan dia. Gara-gara Allah berterima kasih, dia dimasukkan surga. Lah kok dilalah di surga senengane kluyar. Itu kan namanya apa? Dohirnya bagus, sikapnya apa? Itu. Kemudian yang ketiga, yang C, Pak, orang baru dikatakan baik dohirnya kalau baik kauluhu, tutur katanya. Jadi gampang untuk melihat orang ngomongnya api apa tidak itu. Kalau omongannya suka menghina orang, mengolok-olok orang, berarti apa? Tidak bagus dohirnya itu. Walaupun ngomong hatiku bagus, tapi kalau dohirnya elek, kan begitu. Tidak bisa.
Makanya Nabi Muhammad pernah kedatangan seorang tamu, Pak, yang setelah omong-omong dengan Nabi, kemudian dia ngomong, "Bi, saya punya tetangga perempuan, Bi, Masya Allah, Bi, sholat tahajudnya luar biasa, sholat duhanya luar biasa, kemudian puasa sunnahnya luar biasa. Namun sayang, Bi, dia itu lidahnya tajam, setajam silet. Dia suka menyakiti tetangga itu." Lah kok Nabi Muhammad ngomong hiya finnar, dia berada di neraka. Kemudian dia tamunya cerita lagi, "Dan aku, Bi, punya juga sebelah rumah saya itu perempuan, kalau sholat hanya yang wajib, tahajud blasting. Karena tahajud semua orang tahu, dia malah masak karena kerjanya apa? Bakulan nasi di pagi hari kan itu. Kemudian dia pun kalau sedekah ya sisa-sisa makanan saja itu. Namun dengan tetangga baiknya luar biasa. Lah kok Nabi ngomong hiya fil jannah, dia berada di surga. Bayangkan, Pak. Namun hadis ini walaupun sahih, Pak, dengan Imam Ahmad, jangan disalahartikan. Oh, kalau begitu yang penting apik karo tangga. Gak sholat gak popo, gak poso gak popo, jangan, bahaya. Wong jasa Allah terhadap panjenengan luar biasa, jasa tangga dengan jenengan berapa banyak? Kan begitu kan? Kalau disuruh milih kan mending baik-baik dengan Allah, elek dengan tangga. Kalau toh neraka ndak lama, ndak lama. Syukur-syukur baik semuanya, Pak ya. Namun coba kalau baik saja dengan tetangga, dengan teman, namun tidak baik dengan Allah Ta'ala, ya neraka untuk selamanya. Kan begitu kan? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang baik, yang ketiga adalah al-ihsanu billah. Jenengan harus menjaga hubungan baik dengan Allah. Caranya apa? Semua yang diperintahkan Allah harus jenengan kerjakan. Semua yang dilarang Allah harus ditinggalkan. Minimal yang wajib. Syukur-syukur bisa menambah yang sunnah. Minimal yang dilarang, syukur-syukur menambah yang dimakruhkan pun panjenengan tinggalkan. Kemudian yang terakhir al-ihsan bil ghair, berbuat baik dengan sesama manusia, khususan bil aqrabin, dengan keluarga dekat, Pak. Anak, istri, mertua, orang tua, tetangga, dan seterusnya. Hal itu seperti dalam surat An-Nisa ayat 36, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junub wasohibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aimanukum. Allah menyuruh kepada kita untuk berbaik-baik dengan kedua orang tua, berbaik-baik dengan sanak kerabat, berbaik-baik dengan anak yatim, berbaik-baik dengan orang miskin, berbaik-baik dengan tetangga dekat, berbaik-baik dengan tetangga yang jauh, berbaik-baik dengan teman yang ada di samping, teman sekantor, teman sejawat. Kemudian berbaik-baik dengan musafir yang kehabisan perbekalan, dan berbaik-baik dengan budak yang dimiliki. Dengan budak saja kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaik-baik. Lah kalau jenengan sudah melakukan 4 itu, Pak, hati panjenengan baik, kemudian zahir panjenengan baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik, maka panjenengan dapat bonus. Lihat surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 30 sampai 31. Allah mengatakan inna la nudhi'u ajroman ahsana amalan. Kami Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik perilakunya.
Apa itu balasannya? Jannatu adnin, surga Aden. Surga Aden, Pak. Tahu ya? Aden itu, Pak. Surga itu surga di tengah-tengah surga. Seperti orang surga itu, Pak. Rumahnya sak lapangan, pinggir-pinggirnya rumah, kemudian di tengah ada tanahnya itu, tempat istirahat dia namanya apa? Surga Aden. Itu yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang baik. Tajri min tahtihimul anhar. Dan lihat, surga Aden itu masya Allah sejuk. Karena apa? Di kanan kirinya ada beberapa sungai yang mengalir. Anhar jamak, Pak. Nahrun satu sungai, nahroni dua sungai, anharun beberapa sungai. Sehingga di kanan kiri surga Aden ada beberapa sungai. Satu, sungai arak, min khomrin. Sehingga jenengan besok bisa sambil berenang minum arak. Tapi arak madiin Allah, tidak merusak otak, tidak memabukkan. Kemudian nahrun min labanin, sungai dari susu. Sehingga jenengan besok bisa berenang sambil minum susu. Kemudian nahrun min asalin, sungai dari madu. Berarti jangan bisa berenang sambil minum madu. Tidak lengket, Pak. Tidak peliket. Karena apa? Madu buatan Allah. Kemudian nahrun mimma'in musofa, sungai dari air yang bersih jernih. Kalah air sumber pandaan, Pak. Karena ini di surga inilah janji Allah, dan jenengan wajib percaya. Siapapun orang kok menjadi orang baik, itu balasannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.